صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering duduk di depan sepiring nasi hangat siap santap tanpa banyak bertanya. Jarang sekali kita berhenti sejenak untuk merenung bagaimana makanan ini sampai ke tangan kita. Padahal Al-Quran justru mengarahkan kita untuk melakukan hal itu. Falyanzuril insanu ila tu'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, sebagaimana dalam Quran surat Abasa ayat 24. Perintah ini bukan sekedar ajakan melihat apa yang dimakan, tetapi merenung, berpikir, dan menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala di balik setiap suapan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua bermula dari seorang petani. Ia memilih bibit padi, mengolah tanah, menanam dengan penuh harap. Berbulan-bulan dia bekerja, sementara hasilnya belum tentu berhasil. Pada tahap ini saja, manusia hanya bisa berikhtiar. Hasilnya sepenuhnya bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah hujan, bersinar matahari, tanah menghidupkan benih, padi tumbuh perlahan, dijaga dari hama, dirawat dari penyakit. Jika hujan berlebih, padi bisa busuk. Jika kemarau panjang, dia bisa kering. Semuanya berada di luar kendali manusia. Ketika panen tiba, padi dipotong, dijemur, digiling menjadi beras. Beras itu kemudian diangkut, dijual, dibeli, dimasak dengan air dan api, hingga akhirnya tersaji di piring kita. Satu kesalahan kecil di salah satu tahap saja bisa menggagalkan semuanya. Inilah yang sering kita lupakan, bahwa satu piring nasi adalah hasil dari rangkaian panjang takdir Allah Subhanahu wa taala dan usaha banyak tangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia untuk merenung dan berpikir tentang makanannya. Bagaimana makanan itu bisa sampai kepadanya setelah melalui berbagai fase tentunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua itu seraya berfirman, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Artinya, perhatian itu bukan sekedar fisik, tapi kesadaran akan proses, nikmat, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan ayat-ayat lainnya. Antum tazra'una am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menumbuhkannya? Quran surat Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 64. Semua itu adalah teguran lembut agar manusia tidak sombong, tidak lalai, dan tidak menganggap rezeki sebagai hal yang biasa. Dalam tafsir Hidayatul Insan ditegaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia untuk memperhatikan makanannya. Bagaimana tidak? Makanan itu sampai kepadanya melalui banyak tahapan yang semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya, jika Allah Subhanahu wa taala meminta kita memperhatikan makanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita cara bersyukur yang paling dasar. Siapa yang mampu bersyukur atas sepiring nasi akan lebih mudah bersyukur atas nikmat Allah yang lebih besar. Maka makan bukan sekedar mengenyangkan perut,
tapi melatih hati untuk sadar, rendah, dan bersyukur. Dari sini kemudian kesadaran itu lahir, ketenangan dan adab serta iman akan tumbuh. Mungkin inilah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman, "Hendaklah manusia memakan makanannya," akan tetapi memperhatikan makanannya. Karena iman seringkali tumbuh dari hal-hal yang paling sederhana, dari satu piring nasi yang kita nikmati setiap hari. Semoga kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang hari ini kita nikmati, mulai dari yang kecil. Maka dengan yang kecil kesyukuran itu, insya Allah akan menghadirkan syukur yang lebih besar dalam hal apapun yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.